Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya kabarnya baik. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul lagi di kelas 12 ini dalam mata pelajaran PAI, khususnya bersama saya. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah juga pekan kemarin kita sudah melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Bagaimana, ada kesulitan tidak mengerjakan UTS-nya, khususnya pelajaran PAI? Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang soal kemarin? Ada tidak? Ada, Bu. Soalnya gampang. Tidak ya, Alhamdulillah. Semoga apapun hasilnya itu sudah merupakan hasil terbaik dari usaha yang telah kita lakukan. Semoga teman-teman semuanya, anak-anak semuanya di sini mendapatkan nilai terbaik dan hasil terbaik dari UTS kemarin. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di kelas 12 yang insya Allah sebentar lagi kita akan lulus sekolah. Nah, biasanya di kelas 12 ini anak-anak mulai mempersiapkan rencana apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah. Mungkin di sini ada yang nanti setelah lulus bekerja, atau mungkin yang kuliah, atau mungkin juga ada yang menikah. Nah, apapun rencana anak-anak semuanya tentunya harus dipersiapkan. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang insya Allah akan bermanfaat sebagai salah satu persiapan untuk anak-anak semuanya setelah lulus sekolah. Nah, kira-kira apa materinya? Ada yang tahu kira-kira apa materinya? Warisan, Bu. Warisan. Bukan. Haji. Bukan. Apa ayo materinya? Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang munakahat. Apa sih munakahat itu? Mungkin ada yang tidak asing dengan kata munakahat. Apa, ada yang tahu tidak? Munakahat itu adalah pernikahan dalam Islam. Nah, jadi munakahat itu adalah pernikahan. Kenapa sih materi ini penting kita pelajari di kelas 12? Karena mungkin ada teman-teman di sini yang setelah lulus sekolah mau langsung menikah, atau mungkin setelah mendapat ijazah langsung bisa ijazah ya, amin. Dan materi ini juga sangat penting karena menikah itu adalah rencana yang satu kali seumur hidup insya Allah, yang tujuannya itu adalah ridho Allah dan surga. Hari ini kita akan mempelajari beberapa materi ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian pernikahan, yang kedua ada rukun pernikahan. Mungkin anak-anak di sini ada yang tahu apa itu pernikahan? Pengertian pernikahan itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Bersatunya dua orang insan. Bersatunya dua orang insan. Betul, itu bisa. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab apa sih itu pernikahan? Berkumpulnya laki-laki dan Berkumpulnya perempuan. laki-laki dan perempuan. Bisa juga. Nah, pernikahan itu ada menurut bahasa dan ada juga menurut istilah. Pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul. Kemudian menurut istilah, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang dilakukan melalui sebuah akad dan didasarkan atas syariat Islam. Nah, itu merupakan pengertian dari pernikahan. Sedikit bercerita tentang model-model pernikahan sebelum adanya Islam. Jadi, pada zaman dahulu itu, yaitu pada masa jahiliyah, ada beberapa model pernikahan. Jadi ada 4 model pernikahan pada zaman dahulu itu. Yang pertama, model pernikahan seperti pada masa sekarang ini. Ada seorang laki-laki yang datang menemui wali seorang wanita untuk menjadikan wanita tersebut sebagai pendamping hidupnya, dan dilakukan melalui sebuah akad. Nah, ini yang kita gunakan sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua, ada model pernikahan di mana ada wanita. Jadi wanita tersebut didatangi oleh kurang dari 10 orang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut boleh berhubungan dengan wanita itu. Ketika wanita tersebut hamil, wanita itu boleh memanggil lagi laki-laki yang sudah berhubungan dengannya. Kemudian boleh ditunjuk kira-kira laki-laki mana yang menjadi ayah si bayi yang dikandungnya itu. Dan laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menolak. Kemudian yang ketiga,
ada model pernikahan di mana seorang wanita itu menancapkan bendera di depan rumahnya sebagai tanda bahwa laki-laki boleh masuk untuk berhubungan dengan wanita tersebut. Nah, setelah laki-laki itu berhubungan dengan wanita tersebut, kemudian wanita tersebut hamil, wanita tersebut boleh memilih dengan perantara orang yang terpercaya, dipilihkan mana kira-kira ayah dari bayi yang dikandungnya itu dengan memperhatikan kemiripan. Bisa dari kemiripan wajah misalkan, atau kemiripan bentuk tubuh dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada model pernikahan di mana seorang suami memperbolehkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain yang dipercaya laki-laki tersebut bisa melahirkan keturunan yang lebih baik. Nah, dari keempat model tersebut, 3 diantaranya itu menurut saya sangat merendahkan derajat wanita sampai datangnya Islam mengatur semua seluk-beluk pernikahan itu. Salah satu hal yang diatur dalam Islam itu adalah rukun nikah. Rukun nikah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu rukun pernikahan itu ada berapa? Ada 2, Bu. Kurang tepat. Coba, berapa rukun nikah itu ada berapa? 5. Ada? 5, ya betul. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri. Nah, ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini harus ada dua-duanya. Tidak bisa ada calon suami saja atau calon istri saja, apalagi misalkan calon suami dua-duanya, itu tidak boleh, lebih tidak boleh lagi ya. Dengan syarat calon suami dan calon istri ini harus beragama Islam, kemudian berakal, balik ya. Dan khusus untuk calon istri tidak boleh ada halangan pernikahan, misalkan masih ada dalam masa iddah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adanya wali. Nah, wali ini wajib dari calon istri, ayah dari calon istri. Jika misalkan ayahnya tidak memungkinkan untuk menjadi wali, misalkan ada uzur syar'i, misalkan ayahnya tersebut sudah pikun, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, atau mungkin sudah meninggal, boleh diwakilkan kepada saudara laki-laki dari ayah tersebut. Atau misalkan tidak ada juga, boleh diwakilkan kepada wali hakim. Dan yang menjadi wali ini haruslah seorang laki-laki, itu wajib ya. Kemudian yang keempat adanya 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini harus 2 orang dan laki-laki. Kemudian yang kelima, yang terakhir adanya ijab qabul. Nah, ini adalah hal yang penting juga dalam sebuah pernikahan. Ijab qabul itu adalah serah terima. Nah, yang biasanya saya nikahkan putri kandung saya dengan siapa, misalkan dengan mas kawin titik-titik dibayar tunai. Nah, untuk laki-lakinya saya terima nikah dan kawinnya putri bapak yang bernama siapa, binti siapa, dengan mas kawin apa, dibayar tunai. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, apa pertanyaannya? Ibu boleh nggak sih kalau misalkan abis ijab itu diem dulu, baru nanti kobulnya? Katanya batal, nggak sah kalau begitu. Nah, pertanyaannya bagus. Nah, apakah boleh setelah ijab itu tidak langsung kobul, jadi ada jeda dulu, terputus dulu, boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Akan tetapi di sini yang memutuskan ijab dan kobul itu ada 3 macam. Yang pertama diputuskan oleh kata-kata yang singkat. Nah, misalkan contohnya si mempelai laki-laki itu pengen kedengar sama si mempelai wanitanya yang belum keluar. Pengen kedengaran tuh ketika ngomong saya terima nikahnya. Nah, pas udah ijab, pengantin laki-laki tersebut minta mic, misalkan dibayar tunai, pas mau ngomong mic misalkan. Nah, itu batal. Jadi tidak sah karena terputus oleh kata-kata pendek. Kemudian yang kedua, terputus oleh kalimat yang panjang. Nah, misalkan karena si pengantin pria yang terlalu sopan, ketika mau saya terima itu minta maaf dulu, misalkan puntennya pak, misalkan kayak gitu ke calon mertuanya tuh, itu juga memutus. Kemudian yang ketiga, diam karena ya memang benar-benar diam gitu. Karena diam itu ada diam yang sebagai ancang-ancang, misalkan lagi ngatur napas nih karena deg-degan gitu ya,
Kemudian ada juga diam yang emang benar-benar diam, ngelamun gitu ya. Nah itu juga memutus antara ijab dan qabul, dan itu tidak sah, harus diulangi. Ya tergantung diamnya yang bagaimana dulu. Kalau misalkan diam yang emang ancang-ancang gitu, persiapan karena deg-degan, nah itu tidak bisa dikatakan memutus dan tetap sah seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, apa pertanyaannya? Ibu, dari tadi kan kita bahas nikah, tapi sebenarnya nikah itu hukumnya tuh apa sih? Ya, mengenai hukum pernikahan. Sebenarnya hukum pernikahan itu kondisional. Maksudnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, dan bisa juga jadi haram. Sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Pernikahan bisa menjadi wajib ketika seseorang itu sudah mampu secara sosial, secara finansial, secara biologis, dan dikhawatirkan seseorang tersebut dapat tergelincir ke dalam jurang perzinahan. Maksudnya seseorang tersebut tidak dapat menahan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, bisa menjadi sunnah ketika seseorang tersebut sudah mampu secara finansial, secara sosial, secara biologis, akan tetapi seseorang tersebut masih mampu mengendalikan hawa nafsunya dan tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pernikahan itu bisa menjadi mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak, apabila tidak ada tuntutan bagi orang tersebut untuk melakukan pernikahan. Maksudnya tidak ada tuntutan baik secara biologis, baik secara finansial ataupun secara sosial, atau jadi tidak ada tuntutan untuk orang tersebut melakukan pernikahan. Jadi pernikahan dalam hal ini boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Kemudian yang keempat, hukumnya adalah makruh. Makruh itu lebih baik jika ditinggalkan. Lebih baik jika ditinggalkan pernikahan itu ketika seseorang itu, jikapun dia menikah, dikhawatirkan dia akan menyakiti pasangannya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan yang semestinya, baik secara finansial maupun secara biologis dan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang kelima, ada hukum pernikahan itu bisa juga menjadi haram. Bisa menjadi haram ketika seseorang tersebut menikah atas dasar niat yang tidak baik. Misalkan dia berniat untuk menyakiti pasangannya, atau dia sudah tahu dia tidak akan mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pasangan, sebagai seorang suami maupun seorang istri, tapi dia memaksakan untuk menikah. Nah, yang menjadikan nanti kedepannya mungkin akan ada yang tersakiti. Nah, yaitu hukumnya menjadi haram ketika dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi pernikahan itu hukumnya kondisional, bisa menjadi wajib, haram, makruh, sunnah maupun mubah. Seperti itu ya jawabannya. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya apa hukum dasar dari pernikahan itu? Hukum dasar pernikahan itu sebenarnya adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Yang artinya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari umatku. Nah, itu salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa hukum dasar pernikahan itu adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mencontohkan umatnya untuk menikah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, ya, rijal dan nisa, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, apa pertanyaannya? Ibu, kenapa mahar tidak masuk ke dalam rukun? Padahal kan dulu Rasulullah juga, waktu zaman Rasulullah ada yang mau menikah sampai pakai mahar baju besi. Nah, mengapa sih mahar itu tidak masuk ke dalam rukun? Nah, jadi ada beberapa mazhab yang menyatakan bahwa mahar itu bukan rukun nikah. Jadi masuknya mahar itu kemana? Nah, ternyata mahar itu masuknya ke kewajiban. Jadi mahar itu kewajiban suami atas istrinya.
Yang namanya wajib itu jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, tidak akan mendapat pahala. Jadi ditinggalkan mendapat dosa dan dikerjakan mendapat pahala, itu yang namanya wajib. Jadi meskipun tidak masuk rukun, mahar itu wajib ada karena merupakan kewajiban seorang suami dan hak seorang istri. Jika seorang suami tidak mampu tidak memberikan mahar, baik secara tunai maupun tidak tunai, maka suami itu berdosa karena dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Seperti itu jawabannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan terakhir. Ya apa? Bu, mahar paling baik itu kayak gimana sih? Oke, mengenai mahar. Nah, ini sering banyak ditanyakan oleh kaum ikhwan ya. Jadi seharusnya mahar seperti apa yang terbaik yang kita berikan kepada calon istri kita. Nah, kembali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa mahar itu adalah hal yang wajib atau kewajiban calon suami terhadap calon istrinya. Maka dari itu wajib dipenuhi. Dan kita juga sebagai calon istri tidak boleh menuntut mahar yang sulit. Nah, jadi harus memudahkan. Ketika kita ditanya nih, Ahwat mau mahar apa? Kira-kira mau jawab apa? Ada yang mau apa? Saham. Ada yang mau emas berapa kilo? 2 kilo. Ini banyak ya. Akan tetapi ketika kita diberi pertanyaan seperti itu, sebaiknya kita menjawab mahar yang tidak memberatkanmu, tapi juga tidak merendahkanku, seperti itu. Jadi tidak boleh memberatkan, tapi juga laki-laki tidak boleh merendahkan. Nah, jadi kita harus melihat kondisi si pria itu mampunya segimana, jadi disesuaikan. Jadi ini juga kondisional sebenarnya ya. Tidak bisa kita samakan. Menurut kita misalkan murah, belum tentu menurut orang lain murah juga ya, seperti itu ya. Baiklah, untuk menutup pelajaran ini saya akan sampaikan hikmah dari kita belajar mengenai materi pernikahan ini. Jadi Allah itu maha baik ya. Islam juga maha sempurna. Islam itu mengatur sedetail mungkin apapun kehidupan kita, termasuk salah satunya pernikahan. Kita sebagai seorang muslim, umat muslim yang taat, wajib mengikuti apa yang sudah ditentukan di dalam Islam, mulai dari syaratnya, rukunnya, seperti itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk mereview supaya materi yang tadi itu tidak lupa, tidak hilang, saya ingin bertanya kepada anak-anak di sini semuanya. Di sini saya sudah menyiapkan reward kecil, jangan dilihat dari harganya. Saya ingin bertanya kepada anak-anak di sini semuanya yang tahu jawabannya boleh acungkan tangan. Kemudian nanti insya Allah mendapat hadiah ini ya. Pertanyaan pertama, apa itu pernikahan menurut istilah? Ada yang tahu? Ya, apa coba pernikahan menurut istilah? Suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad dan didasarkan atas syariat Islam. Insya Allah, jawabannya betul. Kemudian satu lagi pertanyaannya, coba sebutkan rukun nikah itu apa saja? Siapa yang tahu? Coba tadi sudah dari Iwan, sekarang akhwatnya siapa yang tahu? Aku Bu, yang ke-1 ada calon suami, calon istri, terus ada wali, 2 orang saksi, sama ijab kabul. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah materinya sudah paham ya. Dan selamat untuk kedua orang yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari saya. Boleh nanti hadiahnya diambil ya ketika jam pelajaran sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini sudah selesai dan waktunya juga sudah habis ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anak semuanya, terutama dalam rangka menyiapkan masa depan dan masa yang akan datang setelah lulus sekolah. Semoga bermanfaat ya. Untuk misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita sharing lagi di grup WA yang sudah kita buat atau di classroom yang sudah kita buat juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.